tema yang Tuhan siapkan untuk kita pelajari hari ini adalah begini. Belajar untuk menerima keputusan Tuhan yang walaupun seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya ulangi, belajar menerima keputusan Tuhan walaupun seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara, hal yang paling sulit dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, saya sapa istri saya dulu. Sudah gabung di Instagram. Ya, puji Tuhan. Hal yang paling sulit dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah ini, menerima keputusan Tuhan yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara, sepanjang hidup perjalanan iman kita, ya, sepanjang hidup perjalanan iman kita, mari kita selalu mempersiapkan diri untuk menerima keputusan-keputusan Bapa di surga, walaupun itu tidak cocok dengan kehendak kita. Ini yang paling sulit selama kita menjadi murid Yesus, selama kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Ini yang paling sulit. Bahkan saya menemukan kalimat ini. Hampir semua kehendak Tuhan, hampir semua keputusan Tuhan untuk hidup kita, gerejanya, anak-anaknya dan murid-muridnya, itu selalu dan pasti tidak akan pernah cocok dengan keinginan kita. Nah, kalau saudara dan saya selalu mempersiapkan sikap hati seperti ini, maka setidak enak apapun keputusan Tuhan di hidup kita, dengan sendirinya kita akan menerimanya dengan sukacita. Saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya setuju dengan firman ini, bahwa hampir semua keputusan Tuhan, kalau saya nggak katakan semua, kehendak Bapa di surga, keinginan Bapa di surga terhadap hidup kita, itu selalu bertentangan dengan keinginan kita. Itu selalu. Nah, milikilah persiapan yang seperti ini dalam hidup kita. Karena kalau saudara dan saya memiliki persiapan yang seperti ini di dalam kehidupan kita, maka setidak enak apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima keputusannya, maka saudara dan saya tidak akan melawan atau tidak terima. Pasti akan menerima, pasti akan setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Maka itu harus ada sikap hati dan pengertian seperti itu. Oke, kita baca dulu dua ayat ini. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Yahweh. Siapa yang kenal kitab ini? Tolong lihat berapa terjemahan yang lain. Ya. Saya ingin baca terjemahan yang lain. Nah, ayat sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Yahweh. PS, Yahweh berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. MELT, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Yahweh. FYH-nya, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Nah, saudara perhatikan semua terjemahan ini. Terima kasih. Saudara kita dari Melbourne menuliskan penundukan diri kepada Tuhan. Betul sekali, penundukan diri kepada Tuhan. Setelah kita membaca ini, maka saya simpulkan
Kalau ada di antara kita pernah berkata begini, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah doa puasa, aku kan sudah melayani, aku aktif dalam doa pagi, doa malam, aku rajin kunjungan ke rumah-rumah yatim piatu dan macam-macam. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Nah, saudara, pemikiran-pemikiran kita itu jauh dengan pemikiran Tuhan. Kita harus akui itu. Ada komen, ya, amin. Mana dari Pak Haryanto, ya, sangat memberkati, siap menerima keputusan Tuhan, walaupun sering tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kehendak yang terjadi bukan kehendak kita. Betul. Nah, misalnya warga binaan yang sempat dapat janji dari petugas ini, pejabat itu, maaf misalnya, wih, janjinya luar biasa. Ternyata apa yang saudara alami tidak sesuai, bahkan bertolak belakang dengan janji yang saudara terima. Nah, jangan kecewa dan jangan marah kepada yang berjanji. Ayo semua kita menundukkan diri kepada keputusan Bapa, karena keputusannya itu yang terbaik buat kehidupan kita, walaupun kita tidak mengerti. Ikuti saja, ikuti saja. Saudara, dalam hidup ini jangan kita dikalahkan oleh apapun juga. Ya, saya ulangi, dalam hidup ini jangan kita dikalahkan oleh apapun juga. Apapun juga loh, tidak boleh mengalahkan kita. Hal-hal kecil, hal-hal sepele yang bisa mengganggu hati kita, bisa mengganggu doa kita, itu akan dipakai oleh iblis untuk terus mengganggu. Nah, kalau iblis berhasil mengganggu hati kita, iblis berhasil mengganggu pikiran kita, maka hidup ini jadi kacau. Saudara, beberapa hari ini saya kehilangan salah satu barang saya. Nah, padahal kami pergi berempat. Barang itu cukup berharga, harganya juga mahal, sekian puluh juta. Nah, tapi saya tuh nggak panik, habis lupa saya taruh di mana. Kami kan pindah-pindah tempat. Sudahlah, untuk yang panik itu orang-orang di sekitar saya. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Saya bilang, saya tidak pernah terganggu dengan hal-hal duniawi ini sama sekali. Sampai saya bilang, kalau toh itu hilang, ya sudah. Di dalam barang itu ada berapa memori yang saya nggak bisa dapat lagi seandainya itu hilang. Nah, saya nggak pernah panik. Ada yang tanya, jadi yakin bisa ketemu? Mungkin juga. Tapi saya tetap katakan, kalau toh tidak ketemu, saya nggak pernah panik. Ya, hati saya nggak pernah melekat kepada barang-barang itu. Berapa waktu yang lalu, waktu kami ada di New York, ketemu dengan seseorang. Nah, ini kisahnya lucu. Kira-kira 3 tahun yang lalu, saudara, nah pas kami ada di Amerika juga, dia menolong kami itu berlima, ya, pergi, ya, untuk ke kota lain buat retreat. Ya udah, semuanya diatur semuanya. Ya udah, akhirnya saya bayar tiket sekian. Nah, itu kami harus transit, saudara. Nah, tiketnya murah. Satu orang kira-kira $125. Ya, itu kalau dirupiahkan berapa ya? Ya, 1.700.000 kira-kira. Ya udah. Nah, begitu kami transit untuk pindah ke pesawat lain, ke tujuan terakhir itu. Nah, salah satu tiket anak saya ini salah bulan. Ditulis bulan depan. Tanggalnya betul tanggal hari itu. Nah, saya pikir, oh, pasti nanti bisa, ya paling tidak bayar berapa begitu. Kaget semua. Ternyata itu nggak bisa diubah karena tiket murah jadi angus. Terus saya tanya, saya tahu kalau beli mendadak itu mahal. Saya tanya, ada nggak tempat yang kosong? Ada, tapi tinggal bisnis kelas. Oh ya? Ya saya tanya harganya. Kaget semuanya. $1.000.
Dari harga 125 jadi $1.000. Nah, saudara, saya nggak panik sama sekali. Saya cek uang saya. Aduh, kebetulan ada. Nah, anak ini merasa sayang dong. Terbang nggak sampai 1 jam, saudara, ke tujuan terakhir. Masa buang uang $1.000? Terus saya tanya, lah terus kalau kamu nggak ikut bareng, kamu mau kemana? Ya nggak tahu juga. Ya udahlah. Saudara, di situ saya mau katakan kepada saudara, nggak bisa kita salahkan siapa-siapa. Saya berhak untuk nyalakan yang pesen tiket itu, tapi pun nggak ada gunanya. Nah, di situ anak-anak saya belajar untuk siap menghadapi apa saja, walaupun bukan salah saya. Tapi saya pun nggak pernah nyalakan orang lain. Nah, dari peristiwa 3 tahun lalu, baru 3 minggu lalu saya ketemu saudara yang belikan tiket itu. Begitu pertama kali bertemu, ucapan pertama, aduh maafkan saya. Waktu itu saya salah menulis bulan. Saya tuh ngomong, ya ampun, saya aja sudah lupa. Kenapa kamu masih ingat? Ya karena saya dengar harus bayar 1.000 lagi. Nggak apa-apa. Hati saya sama sekali tidak pernah dicuri. Iblis tidak pernah berhasil mencuri damai sejahtera Kristus dalam hidup saya. Tidak. Maka itu hari ini, saudara, mari kita jujur. Siapa yang sedang kecewa, yang sedang gelisah, sedang marah kepada seseorang atau pada satu kejadian, saya ulangi, siapa di antara kita hari ini yang sedang kecewa, sedang marah, sedang gak enak karena seseorang, hari ini saya katakan, jangan izinkan kehendak iblis membuat kita tercuri damai sejahtera Kristus. Tenang dulu. Saya mau katakan kalimat ini. Saya dalam hidup tidak pernah ada kata rugi, dirugikan. Itu tidak ada dalam hidup saya, tidak ada. Loh, kok bisa? Maka itu kalau saudara dan saya dalam hidup ini betul-betul tidak pernah ada rasa rugi dan dirugikan. Hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Oh, ada yang beri kesaksian. Ini yang saya alami. Ampuni saya Tuhan kalau saya sering memberontak. Saya harus belajar tunduk walau tidak sesuai dengan keinginanku. Haleluya, amin. Roh Kudus menolong saudara. Oh, ada yang komen lagi di Facebook, pelajaran berat ini. Tidak, nggak ada yang berat. Kalau kita mau mensyukuri, puji Tuhan, LPP kelas 2A Martapura ada yang tersenyum mendengar ini. Nggak apa-apa. Oh, ada yang komen lagi, puji syukur dengar sharing ini membuat saya semakin teguh dalam Tuhan dan tidak mengizinkan iblis mengintimidasi hidup saya. Amin. Orang-orang yang dekat dengan saya itu punya kenal konsep hidup saya. Saya ulangi ya, orang-orang yang dekat dengan saya itu punya kenal salah satu sifat saya. Begini, saya ini punya prinsip, uang itu bisa dicari lagi, tapi damai sejahtera Kristus itu susah. Maka itu harus punya pemikiran terbalik. Berapa puluh juta, berapa ratus juta sekalipun, ingat kalau itu hilang bisa dicari lagi. Tapi damai sejahtera Kristus itu enggak ternilai, saudara, enggak ternilai. Maka itu ayo hari ini kita belajar. Ada yang komen dari Batu. Kadang Tuhan tempatkan kita dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Situasi yang sangat-sangat tidak kita mau. Tetapi yakinlah rencana dan janji Tuhan atas hidup kita akan indah pada waktunya. Amin. Ada yang komen, yang seperti ini belum pernah saya dengar. Haleluya. Dari Jakarta. Amin. Benar, apapun keadaan saya, belajar untuk damai saya tidak dicuri iblis. Seperti sekarang suami saya di PHK.
Saya divonis gejala jantung, harus cek ini cek itu dengan keuangan yang sangat tipis. Tapi saya tidak mau membuat iblis menang. Amin. Ibu Ana dari Jakarta, kami dukung iman ibu. Tuhan akan buat mujizat. Justru waktu kita tidak punya uang untuk berobat, saat itu berharap kepada Tuhan itu dahsyat. Maka itu Bu Ana, mujizat pasti terjadi untuk ibu. Dari Nabire, Mas Paijo, hidup taat itu sulit, namun jauh lebih sulit hidup tidak taat. Wih, betul sekali. Saya ulangi ini dari Nabire, hidup taat itu sulit, namun jauh lebih sulit hidup tidak taat. Betul. Wih, luar biasa. Ada yang komen lagi di sini. Ya, 2 Korintus 2:11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu maksudnya. Terima kasih. Ya, dari Karawang, gembala dari Karawang ini. Betul Om, jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera Tuhan yang sudah kita miliki. Amin. Dari Nabire, hal ini satu-satunya hal yang menjadi contoh bagi saya selama jadi anak Bapak. Oh, ini anak saya dari Nabire. Makasih ya Gus. Nah, jelas ya saudara. Pokoknya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Nggak bisa digantikan oleh apapun juga. Maka itu kalau saudara dan saya mulai hari ini mengambil keputusan untuk siap tidak takut rugi, untuk siap tidak takut kehilangan apa-apa, percayalah, hidup perjalanan iman kita akan menyenangkan dan akan luar biasa. Karena apa? Kita gampang untuk menikmati kasih sayang Papa dalam hidup kita. Oh, ada komen di Facebook. Bentar. Pelajaran yang sangat-sangat menampar, mampukan kami terus memiliki sukacita Bapa Yahweh dalam hidup kami, walau di tengah pergumulan berat. Amin. Enggak apa-apa. Pergumulan berat kita nikmati. Hampir ada kesaksian. Saya nggak tahu siapa ini, Pak Artono Chandra. Maaf, hampir tidak ada orang yang hidup seperti Pak Daniel yang penuh damai sejahtera. Betul saudara. Saya tuh nggak pernah takut kesulitan. Saya nggak pernah takut. Ya betul, Senta dari Manado mengulangi komennya Mas Paijo. Hidup taat itu sulit, tapi jauh lebih sulit ketika hidup tidak taat. Terima kasih Mas Paijo untuk komen ini. Nah, warga binaan, sabarlah. Sabarlah. Apapun vonis pengadilan, vonis surga bisa merubah. Katakan amin warga binaan. Apapun vonis pengadilan buat saudara semua, vonis surga bisa mengubah semuanya itu. Asal Papa melihat hati kita ke arah Dia, tidak bengkok-bengkok, tidak kiri kanan, tidak oleng, tetapi tetap teguh berjalan mengikuti apa yang Dia inginkan atas kehidupan kita. Nah, kalau Papa melihat hati kita teguh, hati kita lurus, hati kita mau selalu berkata ya pada kehendak Tuhan, disitulah kuasa dan kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Wih, itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Mau ya? Ya tidak ada pilihan lain. Kita harus mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saudara, saya kembali lagi sebelum kita ke ayat lain. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tadi. Cara berpikir kita dengan cara berpikir Papa kita jauh. Keputusan Dia dan keputusan kita beda jauh. Rancangan-rancangannya dan rancangan-rancangan kita jauh. Jadi perlu sekali dalam hidup kita saat ini, saudara, kita harus bisa berkata, kehendak-Mu lah yang jadi atas hidupku. Oh, ada komen dari Nabire. Berarti kalau rugi di dunia, itu cuan di surga, untung di surga. Betul. Kalau kita siap dirugikan, maka iblis yang rugi besar, bukan kita. Tuhan dan surganya yang untung. Ini kebalikan dari pemikiran yang
Seringkali dunia itu salah dalam konsep. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ayat yang berikut. Lukas pasal 7. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-7. Ntar saya cari ayatnya. Ada satu kisah yang luar biasa di Lukas pasal 7. Ayat yang ke-18 mulai. Lukas 7 mulai 18. Nah, ini aneh, saudara. Ini aneh. Sampai hari ini saya tuh masih bertanya, kok bisa ya? Kalau kita baca dari awal Injil Yohanes, awal Injil Lukas, bagaimana Yohanes Pembaptis itu memperkenalkan, mempromosikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Jelas itu. Maka itu kalau kita lihat Yohanes 1, dalam Yohanes 1 dikatakan, ketika pagi-pagi Tuhan Yesus datang di kerumunan orang banyak, dan Yohanes melihat Yesus turun dari satu bukit. Lalu Yohanes berteriak, lihatlah anak domba Tuhan yang mengangkut dosa isi dunia. Saudara-saudara, pokoknya Yohanes Pembaptis itu mempromosikan Tuhan Yesus itu besar-besaran. Dengan kata lain, satu-satunya orang di zaman itu yang membuat Yesus dikenal oleh orang banyak, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, adalah Yohanes Pembaptis. Itu luar biasa. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ya nanti saudara baca peristiwa apa, ada di ayat-ayat yang berikut. Ia memanggil 2 orang dari antara muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Stop dulu. Saya syok, saya terkejut membaca tulisan Lukas ini. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang sudah mempromosikan Tuhan Yesus sehebat itu. Sayang waktu, nanti saudara cari sendiri. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang sudah mempercayakan Yesus sedemikian rupa. Betul, ini anak saya dari Kelapa Gading. Yohanes Pembaptis malah jadi ragu. Aneh. Ini tertulis. Ini saya bertanya-tanya. Nah, lalu apa yang dikenalkan sebelumnya? Lalu dia tuh mikir apa, ngomong apa? Kok bisa sampai dia meragukan? Sehingga dia utus 2 muridnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ayo kita datang kepada Bapa di surga, supaya ini jangan terjadi dalam hidup kita. Karena kita meragukan dia. Ya, inti pertanyaan Tuhan Yesus, dia kecewa. Maaf, pertanyaan Yohanes Pembaptis, dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Dia yang kita itu, atau kita masih tunggu orang lain lagi? Roh Kudus, Tuhan Yesus tolong kami. Kami nggak mau mengalami seperti itu. Kami nggak mau. Warga binaan, maafkan saya. Seandainya, saya berkata seandainya, atau mungkin ada di antara saudara-saudara saya warga binaan yang berapa hari terakhir ini mendengar keputusan yang dirubah misalnya, dan keputusan itu tidak adil, apalagi kalau saudara maaf tidak bisa bayar ini, tidak bisa bayar itu pada orang yang menjanjikan. Dalam nama Yesus, saudara-saudaraku warga binaan, tetaplah percaya keputusan Tuhan yang memutuskan semuanya. Ingat itu. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang ragu-ragu dengan keputusan Tuhan. Jangan. Bapa, terima kasih, Engkau luar biasa dalam hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Kembali ke Lukas 7. Ayat yang berikut. Aneh sekali.
Yohanes Pembaptis yang mempromosikan Tuhan Yesus bisa ragu-ragu. Nah, ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, dua murid Yohanes tadi, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Saat itu loh saudara, saat itu. Ya, lagi sekali, ayat 21 dituliskan. Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan, roh-roh jahat diusir. Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jadi orang buta juga bisa melihat. Yesus berkata, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah. Nah, ini loh kata kuncinya ayat 23 Lukas 7. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat 23. Saya ulangi, Matius 7:23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kiranya di antara kita hari ini mungkin sedang ada yang kecewa. Karena begini begitu nggak terjadi yang baik di hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Jangan. Bapa, tolong kami untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup ini. Maaf lagi sekali, seandainya ada di antara kita yang sekarang sedang belajar firman ini, sedang kecewa dengan Tuhan. Reni, terima kasih. Papi senang kamu ikut belajar. Ren, jangan kecewa ya. Hal-hal yang tidak enak terjadi. Percayalah Ren, Papa di surga gak pernah gagal dalam rencananya. Untuk hidupmu, untuk Michelle juga. Saudara, mari kita jujur. Adakah di antara kita hari ini atau hari-hari yang kemarin yang kecewa dengan Tuhan? Maaf. Kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang dikasih karena COVID ini. Kiranya saudara tidak kecewa dengan Tuhan. Kok doanya gak didengar? Gak usah. Saya sering berkata kepada banyak orang, maaf, kalau toh gak ada COVID, suatu hari nanti kita pun akan meninggal. Maka itu jangan menyalahkan Tuhan dan jangan kecewa. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Saya bertanya, kok bisa Yohanes Pembaptis yang begitu hebat memperkenalkan dan mempromosikan Tuhan Yesus, kok bisa begitu? Minggu lalu, saya lupa hari apa itu ya, saya diajak oleh satu kelompok. Saya belum pernah kenal kelompok ini. Nah, yang warga binaan dengarkan. Ini sebuah kelompok anak-anak Tuhan, ada pendeta juga di dalamnya, menamakan diri bukan calo surga. Nah, ketika saya dihubungi, saya pikir itu temanya. Ternyata bukan. Kelompok kami itu namanya bukan calo surga. Saya tertawa. Kalau bukan calo surga, berarti ada yang calo surga dong. Ada. Dia bilang begitu. Nah, maaf, saya tidak menuduh Yohanes Pembaptis itu calo surga. Tidak. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang kecewa. Oh, ada yang mengaku di Zoom, ampunilah aku Tuhan, masa lalu pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan mengampuni kita semuanya. Oh, ini yang hebat. Ada yang komen, puji Tuhan saya mendengar khotbah hari ini. Di masa ini saya terkena penyakit COVID yang hampir kecewa, tapi firman Tuhan menguatkan kembali. Saudara, oh dalam hidup ini saudara, hebat sekali Tuhan. Nah, dari semua proses
yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ternyata Tuhan ingin Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Maka itu coba jujur. Maaf saya tanya lagi, coba jujur. Apa hal-hal yang mengecewakan saudara hari-hari ini? Ya, saya ulangi lagi, apa hal-hal yang membuat saudara kecewa hari-hari ini? Ayo bangkit saudara. Ya, karena Tuhan itu baik, betul. Banyak alasan untuk kecewa dengan Tuhan, tetapi lebih banyak lagi alasan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus baik. Terima kasih ada kesaksian ini. Ya, jadi saudara, penting sekali kita betul-betul berusaha untuk mengenal Tuhan secara pribadi, secara kuat, secara serius, secara sungguh-sungguh. Di dalam semua peristiwa yang tidak enak sekalipun yang diizinkan Tuhan terjadi di hidup kita, itu untuk membuat kita kenal Bapa kita. Dan kalau kita mengenal Dia, luar biasa. Ayub, kesaksian Ayub akan jadi kekuatan kita. Pasal 42. Ayub pasal 42. Di hari pencobaan yang begitu berat, akhirnya Ayub berkata begini. Ayub 42, ya. Saya baca ayat yang kedua. Pertama dan kedua dulu. Ya, ini akhirnya. Ya. Udah Ayub 42. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar. Oke, ada komen lagi. Ketika kita menang dari kekecewaan, di situ kita menjadi pribadi yang teruji di mata Bapa. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan ini. Oke, haleluya. Maka jawab Ayub kepada Yahweh. Ini pengakuan dosa Ayub. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pegang firman ini. Pegang firman ini. Ayo, coba terjemahan lain ayat 2 Filipus. Bapa kita luar biasa. Betul, sungguh luar biasa. Ini ada kesaksian. Saya nggak tahu Dohona, Pak Yanu Dohona. Betul, sungguh luar biasa ketika kita bisa menerima keputusan Tuhan, kita pasti bahagia. Berapa minggu yang lalu saya minta sama Om untuk mendoakan mama saya yang sedang sakit. Dan puji Tuhan, mama saya sudah sembuh untuk selamanya. Maafkan saya. Pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah Sakit Gunung Sitolinias. Yang sungguh luar biasa, mama saya mengakhiri dengan berdoa dan berbahasa roh. Itu menjadi penghiburan bagi saya pribadi. Maaf ya, saya nggak sempat. Oke, ya ya. Ayat, aku tahu bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang dapat dibendung. Wih, hebat. Ya, MLT. Aku mengetahui bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. FYH-nya Filipus, ya, masih Ayub 42. Ya, ini ada komen dari Nabiri. Orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Selalu ada damai. Amin. Oke, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak seorang pun dapat menggagalkan rencanamu. Wih, FYI lebih tegas. Saya baca lagi ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak seorang pun dapat menggagalkan rencanamu. Nah, ini pengalaman Ayub. Ingat ya, dia sempat kecewa. Kenapa Tuhan? Bayangkan dalam satu hari 10 anak kandungnya meninggal. Aduh, itu saya nggak bisa bayangkan. Satu anak meninggal aja kita sudah nggak tahu. Ini 10. Dalam satu hari berikutnya kekayaannya habis. Aduh, nggak bisa bayang. Tapi toh Ayub bisa berkata, rencana Papa nggak ada yang bisa gagalkan. Maka itu saudara, setidak enak apapun keputusan Tuhan, belajarlah kita untuk menerimanya. Amin. Jangan kita kecewa. Masih pasal 42 ayat yang ke-5. Ayat ke-5.
Filemon ayat 42, Filipus maaf, ayat 42 ayat yang kelima. Bapak tolong kami, sebentar kita akan dengar Pastor Ramon melanjutkan ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wih, luar biasa. Dari kata orang, katanya. Lagi sekali, saya tidak tahu siapa di antara kita yang sedang belajar sekarang ini, baik kita yang di luar maupun warga binaan, yang masih samar-samar melihat Tuhan. Ayo hari ini kita punya pengalaman pribadi bertemu Bapa di surga, bukan karena kata orang. AYT, aku sudah mendengar kabar tentang engkau hanya dengan telinga, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Wow, luar biasa. PS, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Wow. FAYH. Wih, ini luar biasa. Ya. FAYH. Oke. Namun kini aku berkata, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain. Tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Tuhan tolong kami semuanya, semua kami yang ikut belajar hari ini. Tidak ada seorang pun di antara kami yang hanya mendengar dari kata orang apa yang Tuhan, siapa Tuhan itu. Tapi hari ini kami mau belajar untuk mendengar, untuk melihat langsung. Jadi hari ini semua kita harus punya pengalaman pribadi untuk bertemu Tuhan, untuk melihat Tuhan, bukan dari kata orang. Indah ya saudara kalau firman ini kita praktekkan dalam hidup kita. Hari demi hari kita bersekutu dengan Bapa kita lewat semua peristiwa walaupun tidak enak. Maka kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus berkata, Bapa, dalam hal ini bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Itulah Tuhan kita yang memberikan kita kesempatan untuk Tuhan dipermuliakan. Oh, puji Tuhan dari Tanjung Enim. Sudah negatif ya, puji Tuhan. Oh, sekarang kalian sekeluarga, enggak apa-apa, nikmati. Ini semua yang harus isolasi mandiri berarti saudara sedang masuk di akademi COVID-19. Lulus dengan cum laude. Oke? Oh, dari Bogor ada the message. I admit I once lived by rumors of you. Wih, rumors kata orang, ya. Now I have it all first hand from my own eyes and ears. Ya, terjemahan message bagus. Sekarang aku kenal engkau dari tangan pertama, dan aku melihat dengan mataku, dan aku mendengar dengan telingaku. Woi, luar biasa. Terima kasih, Mak. Siapnya untuk hidup ini diubahkan, bukan jadi calon surga. Jangan kecewa seperti Yohanes Pembaptis, tapi biarkan yang tidak enak sekalipun kita nikmati itu jadi indah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.